Presiden Joko Widodo melantik 9 anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia periode 2019-2023 di Istana Negara Jakarta Jumat pagi tadi. Dengan ini Komisi Kejaksaan akan kembali bertugas dalam rangka pengawasan menyeluruh terhadap jaksa dan pegawai kejaksaan. Lalu bagaimana Komisi Kejaksaan dalam melakukan pengawasan guna mendukung prioritas pemerintah dalam mencegah korupsi dan radikalisme? Berikut wawancara Marsyalina Gita dengan Ketua Komisi Kejaksaan, Barita Simanjutak. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo baru saja melantik 9 anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia untuk periode 2019-2023 di Istana Jakarta pada hari Jumat pagi. Lalu bagaimana kemudian hal-hal yang akan dilakukan oleh Komisi Kejaksaan untuk 4 tahun periode kepemimpinan? Kita akan langsung saja berbincang dengan Ketua dari Komisi Kejaksaan. Sudah ada Pak Barita Simanjuntak di sini. Bagaimana langkah-langkah apa yang akan kemudian dilakukan dari pihak Komisi Kejaksaan untuk periode sampai 23 nanti, Pak? Ya, terima kasih. Selamatnya dari Metro TV. Nah, yang pertama tentunya Komisi Kejaksaan itu kan lembaga negara non-struktural di bawah Presiden, dipilih dan bertanggung jawab kepada Presiden dengan tugas pengawasan, pemantauan, penilaian kinerja sikap perilaku jaksa, rekomendasi mengenai organisasi, tata kerja, SDM, sarana prasarana, dan pemberian reward punishment kepada jaksa. Nah, oleh sebab itulah kita berkepentingan memastikan apa yang diharapkan oleh Presiden, khususnya berkaitan dengan kinerja kejaksaan itu benar-benar mendukung pada upaya trust yang tinggi kepada penegakan hukum. Ya, Pak Barita ini kan sebelumnya juga sudah menjabat sebagai anggota di Komisi Kejaksaan, sudah berkecimpung cukup lama dan tentu melihat kasus-kasus yang saat ini berada di tanah air ini masih cukup banyak sekali, termasuk salah satunya persoalan korupsi. Bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada juga jaksa-jaksa ini yang terlibat dari kasus korupsi. Kemudian bagaimana ke depannya untuk pengawasan dari pencegahan korupsi sendiri, Pak, untuk di lingkungan kejaksaan? Ya ini yang kita sebutkan tadi ya, Komisi Kejaksaan itu lembaga pengawas eksternal. Dia menerima laporan pengaduan masyarakat, melihat kasus-kasus yang menarik perhatian publik. Oleh sebab itu kami tentunya tidak bisa bekerja sendiri, juga membutuhkan dukungan. Sekiranya dalam menjalankan roda aktivitas bisnis, ya misalnya ada praktek-praktek yang ditengarai ya atau diduga melakukan praktek-praktek seperti itu, silakan disampaikan ke komisi. Kami akan melakukan pengecekan dan memastikan itu bisa diawasi, diperiksa kalau ada oknum yang melakukan perbuatan tercela. Kemudian kalau untuk di lingkungan kejaksaan, bagaimana untuk pencegahan dari radikalisme ini sendiri untuk teman-teman dari Komisi Kejaksaan ini untuk melakukan pencegahan dan juga pengawasan terkait dengan radikalisme di lingkungan kejaksaan? Ya, saya kira di semua kementerian lembaga kan sekarang itu menjadi satu hal yang wajib. Oleh sebab itu kita harapkan jajaran internal kejaksaan yang menguasai dan mengendalikan semua jaksa dan pegawai kejaksaan secara langsung bisa melakukan langkah-langkah untuk mencegah ya praktek-praktek seperti itu atau adanya dugaan-dugaan perbuatan yang radikal itu ya. Jadi deradikalisasi, menjelaskan loyalitas kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, itu harus dilakukan. Saya yakin sebenarnya di kejaksaan itu bagus ya, artinya ada mekanisme pengecekan itu. Jadi kalau kita lihat hampir ya kalau boleh dikatakan sedikit sekali laporan mengenai radikalisasi. Kalau ditengarai itu ada oknum yang terlibat, itu kalau kita lihat itu tidak terlalu signifikan sebenarnya, tetapi ini kan bukan soal jumlahnya. Tetap sebagai lembaga negara harus berkewajiban memastikan loyalitas kepada 4 konsensus dasar bernegara. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Negara Kesatuan, dan Bhinneka Tunggal Ika. Baik, terima kasih banyak Pak Barita atas waktunya. Selamat bertugas kembali dan tentunya kita harapkan bahwa Komisi Kejaksaan terus akan bersinergi dengan kejaksaan dan tentunya agar semua lembaga-lembaga hukum di tanah air semakin berkualitas. Dari Jakarta, Marsyalina Gita, Alan Indra, Metro TV.